Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hadi Baru Hakam Siddiq, MSI yang saya hormati, perkenalkan nama saya Tita Nanda Faikatur Rohmah dengan NIM 231252368. Akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Bahaya Penggunaan Skincare yang Mengandung Bahan Berbahaya di Madrasah Alia Mambaul Khairiyatil Islamiyah, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Latar belakang masalah yaitu skincare merupakan perawatan yang dilakukan untuk membuat kulit lebih sehat, ternutrisi dengan baik, dan ada juga yang digunakan untuk memutihkan. Saat ini penggunaan skincare tidak hanya di klinik-klinik saja kecantikan, tapi juga merek-merek skincare yang bermunculan. Studi permasalahan, di sini saya mengambil penggunaan produk kecantikan harus mengikuti petunjuk yang tepat agar terhindar dari efek negatif dari kosmetik atau skincare yang tidak diinginkan. Perawatan kulit yang aman adalah yang telah mendapatkan izin edar atau BPOM dan tidak mengandung bahan berbahaya. Mengenai kosmetika, produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau dari BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak aman untuk dipakai karena tidak melalui proses uji laboratorium sebagai syarat untuk mendapatkan nomor izin edar. Permasalahan relevan, perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya bisa menyebabkan kerusakan pada kulit atau penyakit lain. Bagi pengguna remaja saat ini, banyak yang belum paham akan efek samping pada penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya sehingga bisa menimbulkan kelainan kulit karena pemakaian yang salah atau berlebihan, tanpa memperhatikan efek atau tidak adanya komposisi dan izin edar terdaftar pada BPOM. Pendahuluan rumusan masalah, bagaimana pengetahuan remaja putri tentang dampak buruk penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya pada ranah tahu, bagaimana tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak buruk penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya pada ranah memahami, bagaimana pengetahuan remaja putri tentang cara pemilihan skincare yang aman bagi kulit pada ranah aplikasi. Tujuan penelitian untuk mengukur pengetahuan remaja putri tentang dampak buruk penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya. Pada ranah tahu untuk mengukur tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak buruk penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya pada ranah memahami, dan untuk mengukur tingkat pengetahuan remaja putri tentang cara pemilihan skincare yang aman bagi kulit pada ranah aplikasi. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah hasil dari pengetahuan dan ini terjadi setelah mengamati atau mengambil objek tertentu. Pengamatan dilakukan melalui indera manusia. Pengetahuan mempunyai 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tingkat pustaka atau tinjauan pustaka, skincare dapat membersihkan kulit, wajah, melembabkan nutrisi, lalu melindungi serta dapat mencegah pengaruh buruk dari paparan sinar matahari. Dampak positifnya menggunakan skincare ini adalah membuat kulit menjadi halus. Skincare dapat membantu mencerahkan kulit wajah. Dampak negatif yaitu timbul reaksi alergi karena adanya efek skincare atau skincare kandungan yang tidak cocok bagi kulit pengguna. Iritasi kulit karena penggunaan skincare yang berlebihan. Tinjauan pustaka di sini ada 5 langkah cerdas memilih skincare untuk memilih skincare dengan baik, antara lain kemasan, mengenali kemasan skincare dengan baik,
Penandaan atau label memastikan penandaan atau label tercantum jelas dan lengkap. Komposisi mengenali jenis kulit masing-masing seperti berminyak, normal, atau kering. Kegunaan dan cara penggunaan, memilih kosmetika sesuai kebutuhan, bukan karena tergiur iklan semata. Tanda kadaluarsa, lebih teliti saat membeli dan memperhatikan batas waktu penggunaan. Hipotesis penelitian adalah suatu yang berupa dugaan atau perkiraan yang harus dibuktikan kebenaran atau keasliannya. Hipotesis satu, kuantitatif. Hipotesis nol, tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat kerusakan kulit dengan penggunaan skincare yang mengandung bahan bahaya dan produk skincare yang tidak mengandung bahan berbahaya. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kerusakan kulit antara pengguna skincare yang mengandung bahan berbahaya dan penggunaan skincare yang tidak mengandung bahan berbahaya. Hipotesis 2, kuantitatif. Hipotesis nol, tidak ada hubungan positif antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang bahan berbahaya dalam skincare dengan perilaku penggunaan produk skincare yang aman. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang bahan berbahaya dalam skincare dengan perilaku penggunaan produk skincare yang aman. Lalu ada metode kualitatif. Hipotesis 3, kualitatif. Fokus mendeskripsikan pengalaman penggunaan skincare yang mengalami efek samping akibat penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya. Hipotesis pengalaman penggunaan produk skincare yang mengandung bahan berbahaya didominasi oleh perasaan tidak nyaman, khawatir, dan frustasi akibat efek samping yang timbul. Seperti mungkin jerawat atau yang lainnya. Populasi data yang saya ambil adalah seluruh siswa yang masih aktif dalam kelas 1-3 Madrasah Aliyah Mambaul Khairatil Islamiyah. Sampel data yaitu kriteria sebagai berikut. Siswa Madrasah Aliyah Mambaul Khairatil Islamiyah bersedia menjadi responden berusia 15-20. Di sini saya memiliki desain penelitian. Saya akan mengambil tingkat pengetahuan remaja pada ranah tahu, memahami, dan ranah aplikasi. Desain penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian mencakup rencana dasar umum hingga penetapan langkah-langkah rinci terkait teknik pengambilan atau pengumpulan analisis data. Di sini juga ada kerangka kerja penelitian. Saya menentukan topik dan lokasi penelitian, penentuan sampel, perizinan penelitian kepada kepala sekolah, penyusunan uji validitas dan rehabilitas kuesioner. Dan di sini, bila gagal di sini, bila terjadi jika ada kendala pada saat pengujian data validitas dan rehabilitas tidak sesuai, maka kita harus membuat atau mencari peluang baru yang lebih relevan dan sesuai data yang kita inginkan. Atau bisa juga hasil yang tidak relevan tersebut tetap dicantumkan dan kita bahas mengapa bisa tidak sesuai dengan topik kita. Lalu di sini ada daftar pustaka atau daftar yang kita ambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.